Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang curl di dalam 3 dimensi, ya. Secara definisi, curl pada 3 dimensi itu jika vektor field F itu sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK, maka curl F itu adalah R sub Y dikurang Q sub Z I ditambah P sub Z ditambah R sebentar. Ya, ini harusnya negatif ya. P sub Z dikurang R sub X, kemudian ditambah Q sub X ya. Q sub X min P sub YK. Tentu ini sebuah rumus yang sulit dicari, sulit dihafalkan maksudnya. Tapi kalau kita ditanya, kita semua punya vector field, lalu kita ditanya apa curlnya, maka kita bisa tetap hitung ya. Caranya bagaimana supaya kita mudah mengingatnya? Sebelumnya kita perlu ingat bahwa jika vector field itu terdefinisi di simply connected region dan ketika F konservatif, maka curl F itu sama dengan 0. Oke, kita perlu membuktikan dulu bahwa vector field F ini adalah gradient ya. Gradient field, maka dia konservatif, dan kalau dia konservatif dan simply connected region, maka curl F sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita menghafal rumus yang tadi? Kita ingat kembali notasi del. Nah, del itu adalah anggaplah sebuah vektor parsial per parsial X, parsial per parsial Y, parsial per parsial Z. Dan kita sudah pernah tahu bahwa kalau del F itu artinya adalah parsial F per parsial X, parsial F per parsial Y, parsial F per parsial Z. Tapi kalau del didotkan dengan PQR ya, del didotkan dengan vector field, maka ya akhirnya di mana vector fieldnya ya, maka ini akhirnya dikalikan dan lalu dijumlahkan ya. Maka parsial P per parsial X ditambah parsial Q per parsial Y ditambah parsial R per parsial Z. Jadi seperti ini. Itu kalau dot. Tapi del itu juga bisa kita terapkan dengan tidak hanya perkalian dot tapi juga cross. Nah, kalau cross pemosisiannya menjadi seperti ini, I, J, K, dan ini kita posisikan parsial ini delnya, dan ini PQR. Lalu kita masih ingat bagaimana menghitung determinan, yaitu kita pilih misalnya I-nya dulu ini, lalu kita tutup sebelah sini, dan lalu kita kali silang, maka menjadi ini dikalikan dengan sini, ini dikalikan dengan sini, seperti itu ya. Maka hasilnya adalah I dikalikan dengan parsial R per parsial Y dikurangi parsial Q per parsial Z, jadinya seperti ini. Oke, kemudian nanti yang kedua kita bisa hitung, kita gunakan K, lalu ini dikali silang ya, maka hasilnya jadi seperti ini. Jangan lupa tandanya ini positif, ini positif, sedangkan ini yang ini negatif. Maka ini positif, negatif, positif. Sedangkan kalau kita untuk menghitung yang J, ya, yang J juga kurang lebih akan sama seperti itu. Sebentar. Ya, yang J, maka nanti kali silangnya adalah ini dengan ini. Gitu ya. Maka jadinya min J dikalikan dengan ini kalikan dengan ini ya, parsial R per parsial X dan parsial Z per parsial P per parsial Z, seperti ini. Lalu ini sebenarnya minnya bisa masuk ke dalam, ini berubah menjadi plus parsial P per parsial Z min parsial R per parsial X. Nah, itu mengapa kalau di rumus yang tadi rumusnya positif di sini ya, dan ini parsial P terhadap turunan P terhadap Z ya, parsial P terhadap parsial Z per parsial Z. P kurang R, maka di sini juga kita gunakan
P kurang R. Dan ini adalah curl. Secara geometris, curl mengukur rotasional komponen dari sebuah velocity field. Sebagai contoh, misalnya kita punya velocity field seperti ini, yang mana persamaan adalah min ini ya, WY, WX ya, 0 ya, karena dia tidak ada rotasi ke atasnya begitu secara sumbu Z, maka curl V-nya adalah ini hasilnya. Oke, ini sederhana, tapi kalau nanti kita ada sebuah gerakan misalnya agak rotasi seperti ini, kemudian makin besar begitu ya. Kalau ini kan masih, nah nanti dengan curl-nya kita akan bisa menghitung berapa rotational komponen ya, berapa komponen rotasinya. Oke, dengan curl tersebut. Oke, ini curl. Kita sudah pernah pelajari curl dalam 2 dimensi. Prinsipnya mirip-mirip, tapi ini curl dalam 3 dimensi. Tapi secara esensi sama, meskipun ada sedikit kompleksitas yang lebih di sini.